Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Haitami. Di video ini kita akan membahas soal tentang persamaan kuadrat. Lebih tepatnya, 5 soal tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Untuk soal nomor 1, akar-akar persamaan x kuadrat dikurang px ditambah 25 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Jika alfa kuadrat ditambah beta kuadrat sama dengan 0, nilai P sama dengan. Untuk menjawab soal ini, kita bisa mulai dengan menentukan terlebih dahulu penjumlahan dari akar-akar persamaan kuadratnya. Karena di soal disebutkan akarnya alfa dan beta, sehingga kita tulis alfa ditambah beta sama dengan rumusnya negatif B per A. Nah, di mana B di sini adalah koefisien dari X dan A adalah koefisien dari X kuadrat. Nah, sehingga negatif P per 1. Nah, ini negatif dari rumus, negatif P dari soal. Dibagi 1. Nah, negatif positif sehingga P dibagi 1 P. Selanjutnya, kita tentukan perkalian dari akarnya. Alfa kita kalikan dengan beta. Rumusnya adalah C per A, di mana C di sini adalah konstanta, A adalah koefisien dari X kuadrat, sehingga C per A 25 per 1 atau sama dengan 25. Nah, yang ditanya di soal adalah alfa kuadrat ditambah beta kuadrat sama dengan 0. Yang ditanya di soal adalah nilai P, tetapi diketahui bahwa alfa kuadrat ditambah beta kuadrat sama dengan 0. Maksudnya gitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Karena di sini ada keterangan alfa kuadrat ditambah beta kuadrat sama dengan 0, maka kita perlu mengingat kuadrat dari aljabar. Misalkan alfa ditambah beta kuadrat. Nah, ini bentuknya berbeda ya. Kalau ini alfa kuadrat ditambah beta kuadrat. Kalau ini alfa ditambah beta terdapat di dalam kurung dikuadratkan. Ini artinya alfa tambah beta dikali alfa tambah beta. Bisa menghitung dengan kali pelangi atau bisa menggunakan cara cepatnya, yaitu alfa dikuadratkan, kemudian alfa dikalikan dengan beta, dikalikan dengan 2, sehingga 2 alfa beta, kemudian beta dikuadratkan, sehingga hasilnya seperti ini. Alfa kuadrat ditambah 2 alfa beta ditambah beta kuadrat. Perhatikan, di sini adalah alfa kuadrat ditambah beta kuadrat. Nah, bentuk ini bisa kita ubah menjadi alfa kuadrat ditambah beta kuadrat ditambah 2 alfa beta. Nah, sedangkan yang dibutuhkan hanya alfa kuadrat ditambah beta kuadrat saja. Tidak ada 2 alfa, sehingga bentuk ini bisa kita tulis alfa ditambah beta kuadrat dikurang 2 alfa beta. Ini maksudnya alfa ditambah beta kuadrat itu bentuknya kalau kita jabarkan seperti ini. Apabila kita kurang dengan 2 alfa beta, maka 2 alfa beta ini hilang. Sehingga tersisa alfa kuadrat ditambah beta kuadrat sesuai dengan soal yang ada di sini. Ya, sehingga di sini teman-teman bisa mengingat bahwa dalam soal penjumlahan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, apabila menemukan alfa kuadrat ditambah beta kuadrat, teman-teman bisa ubah menjadi alfa ditambah beta kuadrat dikurang 2 alfa beta. Kenapa kita ubah bentuknya menjadi seperti ini? Karena yang kita tahu di soal tadi itu alfa ditambah beta, ya, sehingga kita bisa tahu alfa tambah betanya apa dari sini. Termasuk alfa kali beta. Kita sudah menghitung tadi alfa kali beta. Maka bentuk ini perlu kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Nah, jika di sini teman-teman sudah paham, sekarang tinggal kita substitusikan saja. Ganti alfa tambah betanya dengan perhitungan awal, yaitu P. Sehingga ini menjadi P kuadrat. Ya. Dikurang 2 alfa beta, berarti dikurang 2 dikali alfa kali betanya kan 25, berarti negatif 2 dikali 25. Sehingga seperti ini. Kalau kita hitung sama saja dengan P kuadrat, sama dengan 50. Yang ini kalau kita hitung, negatif 2 kali 25 kan negatif 50 ya. Kalau kita pindahkan ke ruas kanan berarti jadi 50. Nah,
Jika pangkatnya kita hilangkan, maka ruas kanan kita akarkan sehingga P sama dengan plus minus akar 50. Kenapa ada plus minusnya? Kenapa ada positif negatifnya? Karena ini merupakan kalimat terbuka dalam matematika ya. Sehingga harus ada plus minus. Artinya bisa positif akar 50, bisa negatif akar 50. Nah, tetapi kalau kita lihat di opsi, nggak ada tuh akar 50 ya, adanya 50. Akar 50 dengan 50 kan berbeda. Sehingga kita perlu menyederhanakan bentuk akar 50 ini. Di mana akar 50 bisa kita ubah menjadi akar 25 dikali 2. Nah, akar 25-nya bisa kita ubah menjadi 5. Sedangkan akar 2-nya tetap. Sehingga bisa kita tulis plus minus 5 akar 2. Atau positif 5 akar 2 dan negatif 5 akar 2. Yang mana yang cocok? Nah, berarti yang B. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Akar-akar persamaan X kuadrat ditambah A dikurang 3X ditambah A sama dengan 0 adalah P dan Q. Nah, kalau tadi di soal pertama alfa dan beta, di soal kedua P dan Q, makanya akar persamaan kuadrat bisa kita lambangkan dengan huruf apa saja silahkan. Apabila 1 per P ditambah 1 per Q sama dengan 2, nilai A yang memenuhi adalah. Oke, secara konsep yang ditanyakan sama dengan soal nomor 1 ya. Di sini kita punya X kuadrat ditambah alfa dikurang 3X ditambah A. Sehingga dalam soal ini kalau kita tanya B-nya berapa, berarti B-nya ini. A dikurang 3. C-nya yang mana? Yang ini. A-nya yang ini 1. Jadi A di rumus awal dengan A di sini jangan tertukar. Itu beda makna ya. Nah, kita coba hitung dulu P ditambah Q. Nah, ini kan akarnya P dan Q, berarti kita hitung penjumlahannya dulu. P tambah Q tadi rumusnya negatif B per A. Ingat ya, ini rumus menggunakan konsep yang awal. Jangan menyamakan A ini dengan A yang di sini. Ini beda makna. Oke, negatifnya dari rumus. Ini B-nya A dikurangi 3, alfanya 1. A-nya 1. Sehingga A negatif A ditambah 3. Karena ini ada negatif ya. Kalau kita operasikan, ini kita kalikan negatif kali A, negatif kali negatif 3 berarti positif 3 gitu ya. Berikutnya kita hitung P kali Q. P kali Q itu C per A, di mana C-nya ini adalah A dan A-nya adalah 1. Oke. Tadi sudah diingatkan A di rumus ini berbeda dengan A di sini. Oke, makanya harus dipahami itu. Sehingga P dikali Q sama dengan A. Nah, sama seperti soal nomor 1. Ada pernyataan di soal. Di sini ada 1 per P ditambah 1 per Q sama dengan 2. Kita tulis dulu. Tapi yang ditanya nilai A-nya ya. Nah, 1 per P ditambah 1 per Q ini kan pecahan. Kalau pecahan berarti harus kita samakan dulu penyebutnya. P dan Q penyebutnya berarti kita kalikan saja PQ gitu kan. Nah, PQ dibagi P berarti Q kalikan dengan 1 Q. PQ dibagi Q berarti P dikalikan 1 berarti P. Nah, jadi Q ditambah P per PQ sama dengan 2. Atau boleh kali silang. Q kali 1, P kali 1. Khusus untuk bentuk yang ini ya. Kalau di bawahnya dikali, seperti ini nih, P kali Q, maka ini boleh kali silang. Oke. Nah, Q ditambah P dengan P ditambah Q kan sama saja. Ini ya, sehingga yang pembilangnya itu negatif A ditambah 3 per penyebutnya itu A. Sama dengan 2. Oke. A di sini bisa kita pindah ke ruas kanan. Kalau kita pindah ke ruas kanan karena dia pembagi, maka di sini jadi kali. Sehingga negatif A tambah 3 sama dengan 2A. Kemudian kita pindah ruaskan lagi. Yang ada A-nya kita gabungkan dengan yang ada A-nya. Nah, kalau misalkan kita pindahkan yang ini, negatif A, kita pindah ke ruas kanan, berarti kan 2A tambah A, sehingga 3A. Maka A-nya berapa? A-nya ini kita pindah nih. 3 pindah ruas, berarti 3 dibagi 3 ya. Sehingga A-nya sama dengan 1. Maka jawabannya yang C.
Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah x ditambah 1 sama dengan 0. Akar-akarnya alfa dan beta. Nilai 2/3 alfa dikurang 1 ditambah 2/3 beta dikurang 1 adalah. Baik, untuk soal nomor 3 pun sama. Kita coba tentukan dulu jumlah dari akar-akarnya. Di sini akar-akarnya alfa dan beta, berarti kita hitung. Alfa tambah beta sama dengan negatif B per A. Nah, kita lihat di sini B-nya 1, A-nya 2, berarti negatif 1/2. Kemudian alfa kali beta sama dengan C per A, C-nya 1, A-nya 2, maka alfa kali betanya 1/2. Nah, di sini yang ditanya 2/3 alfa dikurang 1 ditambah 2/3 beta dikurang 1. Ini langsung dimunculkan ya. Kita samakan dulu penyebutnya. Sama kayak tadi. Soal nomor 2 ya. Ini kan karena ini 3 alfa dikurang 1, yang ini 3 beta dikurang 1, pasti penyebutnya kita kalikan. Nah, 3 alfa dikurang 1, 3 beta dikurang 1. Kali silang tadi ya. Boleh kali silang tuh. 3B dikurang 1 kali 2 tuh. 2 kali 3B dikurang 1 sama aja. Yang ini 3A dikurang 1 kali 2 tuh. 2 kali 3A dikurang 1. Sama ya. Maksudnya sama saja. Termasuk penulisan ini boleh ditulis seperti ini di tengah atau ditulis tambahnya di sini, berarti ini cukup ditulis 1. Oke, sesuaikan dengan kebiasaan teman-teman. Nah, sekarang kita kalikan 2 kali 3B, 2 kali negatif 1 gitu ya, dan seterusnya nih. Berarti kan 6B dikurang 2, kemudian ini 2 kali 3A, 6A, 2 kali negatif 1 kan negatif 2. Yang bawahnya juga kita kalikan. 3A kali 3B berarti 9AB. 3A dikali negatif 1, negatif 3A, negatif 1 kali 3B, negatif 3B, negatif 1 kali negatif 1 ditambah 1. Cukup 1 ditulisnya ya, karena ini udah sama penyebutnya. Nah, sekarang bisa kita tulis, ini 6 alfa duluan yang kita tulis. 6 alfa ditambah 6 beta, ini negatif 2 dikurang 2 berarti kan negatif 4. Maka 6 alfa ditambah 6 beta dikurang 4. Nah, 6 alfa ditambah 6 betanya bisa kita faktorkan menjadi 6 dikali alfa tambah beta, dikurung seperti ini ya. Kemudian yang bawahnya pun sama, 9AB kan ini AB, dikurang 3. Nah, ini dikurang 3 alfa dikurang 3 beta. Negatif 3-nya kita keluarkan, sehingga alfa ditambah beta ditambah 1. Ya, pokoknya untuk menjawab soal jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, teman-teman perlu mengubah bentuk soal menjadi penjumlahan dan perkalian. Contoh di sini lihat. Kenapa ini difaktorkan? Karena kan kita punya angkanya alfa ditambah beta. Nah, ini alfa kali beta. Ini alfa tambah beta, sehingga ada nih. Jika kita substitusikan, maka kita tahu nilainya. Ya, sedangkan kalau bentuknya seperti ini, nah ini kan pasti tidak kemudian langsung sadar bahwa ini bentuknya bisa difaktorkan gitu ya, sehingga faktorkan terlebih dahulu. Sekarang kita substitusikan. Alfa tambah beta di sini kan negatif 1/2, sehingga 6 kali negatif 1/2 dikurang 4, ini 9 dikali 1/2 dikurang 3 kali negatif 1/2 ditambah 1. Oke. Nah, kita hitung. Kalau kita hitung yang atas ini kan 6 dibagi 2 kan 3 ya. Ini negatif berarti negatif 3 dikurang 4 seperti ini. Yang bawah ini 9/2 dikurang ini negatif 3 kali negatif 1/2 berarti ditambah ya. Ditambah 3/2 ditambah 1. Oke, ini udah sama. Penyebutnya boleh langsung dijumlahkan, 9 tambah 3 gitu ya. Jadi negatif 3 dikurang 4, negatif 7/9 tambah 3 itu 11, berarti 11/2. 2 kalikan dengan 1 berarti 2. Nah, sorry 9 ditambah 3 itu 12 ya. Kemudian ini berarti 12/2. Boleh langsung ya, 12/2 kan 6, 6 tambah 1, 7 boleh langsung. Ini pakai pecahan, tapi nggak masalah juga sama.
Ya, cuman hitungannya seperti ini. 12/2 berarti 2-nya kali 1. 2, 12 tambah 2, 4. Jadi 14/2. Tapi 14/2 itu 7. Oke, sekali lagi boleh langsung aja dari sini. 9 tambah 3 kan 12 ya. 12 bagi 2, 6. Nah, 6 tambah 1. Nah, jadi lebih cepat gitu ya. Jadi negatif 7/7. Maka negatif 1. Jawabannya yang E. Baik. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang 2x akar 3 ditambah 7 sama dengan 0 ialah alfa dan beta. Nilai akar 3a kuadrat tambah ab tambah 3b kuadrat sama dengan. Oke, langkahnya sama dengan soal 1 sampai 3. Kita coba tentukan dulu alfa tambah betanya. Jadi negatif b per a. Nah, ini x-nya ada di tengah nggak masalah, tapi ingat b itu koefisien x. Nah, berarti ini kan negatif 2 akar 3 ya. Jadi b-nya negatif 2 akar 3. Dibagi 2. Nah, 2 bagi 2 kan 1 ya, jadi akar 3 nih. Ini negatif ketemu negatif positif. Lalu alfa dikali beta sama dengan C per A berarti 7/2. Baru kita cek pertanyaannya. Akar 3A kuadrat ditambah 6 alfa beta. 3 alfa kuadrat tambah 6 alfa beta ditambah 3B kuadrat. Oke, berarti ini dikoreksi ya. Pertanyaannya ini harusnya 6 alfa beta. Oke, ini belum sempat diedit. Jadi 3 alfa kuadrat ditambah 6 alfa beta ditambah 3B kuadrat. Pertama, bisa kita faktorkan terlebih dahulu. Kita keluarkan 3. Nih, ini kan 6 itu 3 kali 2. Nah, 3-nya kita keluarkan. Ini 3 kita keluarkan. Sehingga ini 3 kalau dikeluarkan, maka sisa alfa kuadrat. 3 di sini udah dikeluarkan. Tadi udah disebutkan. 6 itu 3 kali 2. Makanya 3-nya sudah dikeluarkan, maka di sini sisa 2. Ya, 2 alfa beta. Terus beta kuadrat, 3 beta kuadrat, nih 3-nya sudah dikeluarkan, berarti beta kuadrat saja. Nah, di soal awal tadi sudah kita bahas terkait ini. Alfa kuadrat ditambah 2 alfa beta ditambah beta kuadrat. Ya. Ini sama saja dengan alfa ditambah beta kuadrat. Gitu ya. Sehingga bentuk ini bisa kita ubah menjadi alfa ditambah beta kuadrat. Jadi gini. Akar dari 3 dikali alfa ditambah beta kuadrat. Oke? Makanya sesuaikan perubahannya gitu ya. Cara mengubahnya sesuaikan. Baik, sekarang alfa ditambah betanya itu kan akar 3. Berarti 3 dikali akar 3 dikuadratkan. Akar 3 dikuadratkan ya berarti 3 ya. 3 kali 3 9. Akar 9 itu 3. Gitu. Nah, kalau bentuknya yang ini diubah ke sini, berarti kita tidak membutuhkan alfa kali beta, gitu ya. Tapi kalau misalkan mau menghitung di sini, 2 kali alfa beta bisa disubstitusikan. Alfa kuadrat tambah beta kuadratnya diubah menjadi tadi, alfa ditambah beta kuadrat dikurang 2 alfa beta. Kalaupun dimasukkan kan sebetulnya itu udah kecoret sendiri ya. Oke, jadi ini hasilnya sudah selesai, jawabannya 3. Baik, berikutnya ini soal yang terakhir ya pada pembahasan soal kali ini. Jumlah kebalikan akar-akar 3x kuadrat dikurang 9x ditambah 4 sama dengan 0 adalah yang harus kita pahami di soal ini adalah kalimatnya jumlah kebalikan akar-akar. Nah, sekarang misalkan nih akarnya alfa dan beta. Nah, kebalikan dari akar-akarnya itu apa? Berarti 1 per alfa ditambah 1 per beta. Itu yang dipahami dulu ya. Kebalikannya itu maksudnya 1 per alfa dan 1 per beta. Kalau akar-akarnya alfa dan beta. Jumlah kebalikan akar-akar ya. Jumlahin berarti tadi 1 per alfa ditambah 1 per beta gitu. Jadi 3x kuadrat dikurang 9x ditambah 4 sama dengan 0. Ini kalau kita hitung alfa tambah beta, ini penjumlahan dari akarnya ya. Yaitu negatif b per a, berarti negatif 9/3, maka 3. Alfa kali betanya sama dengan c per a. Ya, ini sama dengan 4/3. Ini ya.
Nah, yang ditanya jumlah kebalikan akar-akar tuh maksudnya gini, 1/alfa ditambah 1/beta. Ini sama kayak soal sebelumnya ada tuh 1/p tambah 1/q tadi ya. Nah, bentuknya bisa kita ubah menjadi B ditambah alfa per alfa kali beta. Nah, B tambah alfa itu sama saja dengan alfa tambah beta. Ini berarti 3 dan yang bawahnya 4/3. Boleh ditulis seperti ini. Atau boleh kalau ada pecahan, kalau ada yang bingung ya nulisnya seperti ini, boleh tulis gini, 3 dibagi 4/3. Nah, kalau pembagian pecahan itu kan ini ubah jadi kali, ininya kita balik kan gitu. Sehingga 3 dikali 3/4. Nah, 3 kali 3 kan 9/4. Maka jawabannya 9/4. Oke. Baik, sampai sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.